Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Wulan Restiana, NPM 19751068, Program Studi D3 Agribisnis, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung. Pada tugas mata kuliah Statistika, saya akan menjelaskan mengenai laporan hasil praktikum saya, yaitu pengaruh luas lahan dan tenaga kerja terhadap pendapatan petani di Desa Sakuru, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis yang saya lakukan, yaitu analisis korelasi dan regresi antara luas lahan X dan tenaga kerja Y terhadap pendapatan petani bawang merah di Kabupaten Bima. Oke, yang pertama adalah korelasi. Korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan serta arah hubungan dari dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidak hubungan linear antara variabel. Apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya Y. Analisis korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan keeratan hubungan antara dua variabel melalui sebuah bilangan yang disebut koefisien korelasi. Koefisien korelasi linear R adalah ukuran hubungan linear antara dua variabel atau peubah acak X dan Y untuk mengukur sejauh mana titik-titik menggerombol sekitar sebuah garis lurus regresi. Data ini adalah data pengaruh luas lahan dan tenaga kerja terhadap pendapatan dengan responden N30 dengan luas lahan X dan tenaga kerja Y di Desa Sakuru, Kabupaten Bima tahun 2015. Kemudian setelah dilakukan analisis korelasi dengan menghitung X kuadrat, Y kuadrat, dan mengalihkan X dan Y, maka diketahuilah jumlah seluruh X yaitu 400, jumlah Y yaitu 233, kemudian jumlah X kuadrat yaitu 6.870, kemudian Y kuadrat 1.965, dan pengalihan X dan Y yaitu 3.540. Dan setelah diketahui seluruh jumlah dari X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y, maka dimasukkanlah ke dalam rumus, yaitu R X Y sama dengan 30, yaitu jumlah responden, dikali dengan 3.540, yaitu jumlah dari pengalihan X dan Y, kemudian dikurang 400, yaitu seluruh jumlah dari X, lalu dikali 233, yaitu jumlah dari Y, kemudian dibagi akar N, yaitu 30, dikali dengan seluruh jumlah X kuadrat, yaitu 6.870, kemudian dikurang seluruh jumlah X, yaitu 400, kemudian dikuadratkan, lalu dikurang N, yaitu 30, dikali dengan seluruh jumlah Y kuadrat, lalu dikurang dengan jumlah seluruh Y, yaitu 233, kemudian dikuadratkan. Yang terlihat pada gambar, dan setelah dilakukan penjumlahan, maka diperoleh hasil yaitu 63,863. Dan setelah analisis korelasi diketahui, tahap selanjutnya yaitu persamaan regresi. Persamaan regresi merupakan suatu alat ukur yang juga dapat digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Jika kita memiliki dua buah variabel atau lebih, maka sudah selayaknya apabila kita ingin mempelajari bagaimana variabel-variabel itu berhubungan atau dapat diramalkan. Analisis regresi berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih. Analisis regresi mempelajari hubungan yang diperoleh dinyatakan dalam persamaan matematika yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel-variabel.
Analisis regresi lebih akurat dalam melakukan analisis korelasi karena pada analisis itu kesulitan dalam menunjukkan slope atau tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya dapat ditentukan. Dengan persamaan regresi linear sederhana yang telah saya lakukan dengan rumus Y sama dengan A ditambah B X ditambah E, di mana Y adalah nilai yang diramalkan, A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi, X adalah variabel bebas, dan E adalah nilai residu. Yang pertama, kita harus mencari konstanta dan koefisien regresinya terlebih dahulu. Koefisien regresi dengan rumus yang telah saya lakukan dan terlihat pada gambar di mana koefisien regresi B sama dengan N, yaitu jumlah responden dikalikan dengan sigma XY dikurang dengan sigma Y, kemudian dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat, lalu dikurang dengan sigma X pangkat 2. Dengan rumus tersebut, kemudian masukkan angka-angkanya. Angka-angka tersebut diperoleh dari analisis korelasi yang telah didapat sebelumnya. Setelah melakukan penjumlahan, terlihat seperti di gambar, diperolehlah koefisien regresi, yaitu 0,282. Kemudian mencari konstanta A dengan rumus sigma Y dikurang B dikali sigma X dibagi N, kemudian masukkan semua angkanya ke dalam rumus, dan diperolehlah konstanta yaitu 4,006. Setelah diketahui nilai A dan B-nya, diperolehlah persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 4,006 plus 0,282 X plus E. Setelah sebelumnya mencari analisis korelasi, pada bagian ini kita akan mencari Y pret, Y min pret, dan Y min Y rata-rata. Untuk mencari Y pret, yaitu dari hasil persamaan regresi yang diperoleh, kemudian memasukkan nilai X-nya. Seperti yang terlihat pada gambar, yaitu Y sama dengan 4,006 ditambah 0,282 dikali 20 sama dengan 9,646. Cara mencari Y min Y pret pangkat 2 dan Y min Y rata-rata pangkat 2 dapat dilihat dari gambar. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koefisien determinasi. Secara sederhana, koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi R. Karena penggunaan R kuadrat sering menimbulkan permasalahan, oleh karena itu banyak peneliti yang menyarankan untuk menggunakan adjust R square. Nilai adjust R square dapat menilai negatif, nilai tersebut dianggap 0 atau variabel bebas tidak mampu menjelaskan varians dari variabel berikutnya. Cara mencari koefisien determinasi yang terlihat pada gambar. Pada gambar saya melakukan kesalahan karena seharusnya rumusnya adalah R kuadrat sama dengan 1 min sigma Y min Y pret dibagi dengan sigma Y min Y rata-rata. R kuadrat sama dengan 1 min jumlah seluruh Y pret dibagi dengan jumlah seluruh Y rata-rata hingga diperolehlah 0,804. Lalu mencari koefisien determinasi disesuaikan dengan rumus R adjust sama dengan R kuadrat min P dalam kurung 1 min R kuadrat dibagi dengan N dikurang P dikurang 1. Lalu masukkan angkanya ke dalam rumus hingga diperolehlah R adjust yaitu 0,797. Yang selanjutnya yaitu mencari kesalahan baku estimasi dan standar error koefisien regresi dengan rumus yang terlihat pada gambar. Lalu masukkan angka-angkanya ke dalam rumus hingga diperolehlah kesalahan baku estimasi yaitu 5,5862 dan standar error koefisien regresi yaitu 0,142. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang hipotesis dan uji secara simultan, yaitu uji untuk melihat pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya, atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik atau signifikan atau tidak baik atau non-signifikan. Jika model signifikan, maka model bisa digunakan untuk prediksi atau peramalan. Sebaliknya, jika non atau tidak signifikan, maka model regresi tidak bisa digunakan untuk peramalan.
H0 diterima apabila F hitung lebih kecil dari F tabel, dan H0 ditolak apabila F hitung lebih besar dari F tabel. Mencari hipotesis dan uji secara simultan, apakah nilai F hitung ditolak atau diterima HO, dan apa artinya? H0 diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel, dan HA diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel. Dengan rumus F sama dengan R kuadrat dibagi dengan K min 1 dibagi 1 min R kuadrat dibagi N min K, lalu masukkan angkanya ke dalam rumus, yaitu 0,804 dibagi K-nya 2 min 1 dibagi dengan 1 min 0,804 dikali N, yaitu 30 min 2. Yang terlihat seperti pada gambar, yang kemudian diketahuilah F hitung sama dengan 11,485, dan dari F tabel diperolehlah 4,196. Dari N yang 30 dikurang dengan K2 yaitu 28, jadi nomor 28 baris pertama diperolehlah T tabel 4,196. Karena F hitung 11,85 lebih besar dari F tabel 4,196, maka persamaan regresi dinyatakan baik atau good of fit. Dan terakhir yang akan saya jelaskan yaitu hipotesis dan uji secara individu, nilai T hitung, tolak atau terima. Hipotesis dan uji secara individu yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel dengan melihat kolom signifikan pada masing-masing T hitung proses uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. H0 diterima jika T hitung lebih kecil dari T tabel, dan HA ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. Perhitungan terakhir yang akan dilakukan yaitu hipotesis dan uji secara individu, apakah nilai T hitung ditolak atau diterima. H0 diterima jika T hitung lebih kecil dari T tabel, dan HA diterima jika T hitung lebih besar dari T tabel. Dengan rumus T hitung BJ dibagi SBJ, sehingga 0,282 yang diperoleh dari koefisien regresi B dibagi dengan 0,142 yang diperoleh dari standar error koefisien regresi, maka T hitung adalah 1,985. Karena T hitung 1,985 lebih besar dari T tabel 1,701, T tabel diperoleh dari N30 dikurang dengan K2 yaitu 28. Dengan one tile, karena uji satu pihak yaitu 0,05, jadi di nomor 28 maka diperolehlah T tabel 1,701. Karena T hitung 1,985 lebih besar dari T tabel 1,701, maka HA diterima ada pengaruh terhadap pendapatan petani bawang merah. Dan itulah tadi